Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah tadi sempat saya tanyakan nih bersama Dokter Elsa. Dokter, ini himbauan mungkin dari kementerian sendiri seperti apa nih untuk dokter-dokter antisipasi atau mungkin dapat langsung tata laksana nih atau mungkin pelaksanaannya untuk mengobati penyakit ini? Ya, karena ini sebenarnya bukan kasus yang baru, tapi kan ini sudah mulai digaungkan kembali dan ditafsirkan adalah sebuah penyakit yang baru di Indonesia, dan alhamdulillahnya Bengkulu masih nol. Kalaupun ada, mungkin kita flashback ke kayak COVID-19. Jadi kalau nanti kita ada entah tersangka, baru terduga, atau memang sudah terkonfirmasi seperti itu ya, mungkin nanti alurnya kita nanti akan lapor ke Dinas Kesehatan. Karena kalau untuk sementara, untuk pasien yang terduga untuk Mpox virus ini seharusnya dikarantina supaya tidak menyebabkan penularan ke orang lain seperti itu. Nanti dari Dinkes nanti akan mendapatkan mungkin pelayanan ke rumah sakit tingkat lanjut. Mungkin kalau kita di sini mungkin lebih ke rumah sakit M. Yunus seperti itu ya. Nanti akan pemeriksaan untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi apakah benar ini ada virus Mpox-nya atau tidak. Nanti mungkin tingkat lanjutnya di M. Yunus seperti itu. Baik dokter, mungkin boleh dikembalikan lagi nih tadi membahas mengenai tata laksananya ya dokter ya. Nah ini ya untuk pengobatannya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama kayak sakit virus lainnya. Jadi sakit virus lainnya itu sama juga dengan virus Mpox ini, dia sebenarnya bisa sehat sendiri, sembuh sendiri atau self-limiting disease seperti itu ya. Nah tergantung lagi dari imunitas tubuh seseorang seperti itu. Nah makanya kalau untuk pengobatannya ada yang suportif, ada yang simptomatik. Jadi belum ada yang namanya antivirus yang spesifik untuk Mpox virus ini seperti itu ya. Nah jadi kalau manajemen suportifnya apa? Ya berdasarkan dengan gejalanya. Karena kalau gejala virus kan ya balik-balik lagi kayak demam seperti itu ya. Terus mungkin ada di sini ada gatal-gatalnya atau mungkin nanti disertai dengan mual muntah. Itu nanti kita berikannya sesuai dengan gejalanya ya. Nah, kalau untuk antivirus sendiri mungkin ada indikasi-indikasi tertentu boleh atau tidak diberikan antivirus. Kalau di sini sudah dijelaskan, kalau pemberian antivirus itu indikasinya pada pasien dengan klinis yang berat. Klinis yang berat nanti akan dikategorikan yang mana? Itu harus dokter yang menyatakannya. Sepsis, ensefalitis, atau lesi yang luas, ini adalah bahasa-bahasa medis yang boleh didiagnosa hanya oleh dokter, seperti itu ya. Terus pasien yang berisiko tinggi mengalami klinis yang berat, ini yang diberikan antivirus, yaitu yang pertama, pasien dengan imunokompromis. Pasien imunokompromis ini yang seperti apa? Pasien dengan misalnya dengan diabetes mellitus, atau pasien dengan HIV/AIDS, atau pasien dengan penyakit autoimun dan lain-lainnya seperti ya. Dan anak dan remaja dengan faktor resiko Mpox yang berat. Pasien dengan riwayat dermatitis atopik atau kondisi kulit yang mengelupas lainnya seperti ya. Terus pasien hamil atau menyusui, pasien dengan satu atau lebih komplikasi. Jadi untuk pemberian obat mungkin nanti boleh diserahkan saja dengan para dokter atau medis yang berkompeten seperti itu. Nah ini ya manajemen perawatan kulit. Nah jadi kan biasanya juga kalau nanti seseorang yang sakit kan nanti ada caregiver-nya, entah itu keluarganya, entah itu anaknya, seperti itu ya. Jadi tenaga kesehatan atau keluarga yang menjadi caregiver itu harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya seperti apa? Misalnya handscoon, masker, seperti itu ya, harus diterapkan supaya tingkat penularan atau resiko penularannya bisa minimal seperti itu. Menghindari atau memanipulasi seperti memencet, menggaruk, karena dapat meningkatkan resiko penyebaran ke area lain ya. Terus menghindari berbagi alat mandi ya atau pakaian, atau kalau memang nanti ada kita ketemu kasus memang dihindarilah pemakaian apapun secara bersamaan ya. Kalau yang farmakologis mungkin
nggak ini juga ya, nice to know aja untuk pemirsa TV di rumah. Nah, kabar baiknya sih sudah ada vaksinasi, seperti yang disampaikan oleh Dokter Putri. Jadi sekarang pemerintah itu sudah mulai menggerakkan vaksinasi. Tapi vaksinasi untuk sementara itu masih terbatas istilahnya ya. Jadi siapa sih yang perlu vaksin Mpox ini? Yang masih menjadi prioritas adalah yang pertama yang LSL, lelaki berhubungan seks dengan lelaki, atau mungkin bahasa awamnya homoseksual. Karena seperti yang dokter Putri bilang, kalau di Indonesia sendiri tipenya yang paling banyak adalah tipe yang kedua, yang penyebarannya itu yang paling banyak dengan aktivitas seksual sesama lelaki, seperti itu ya. Jadi masih menjadi prioritas yang homoseksual itu. Yang kedua, pasangan dengan seks multiple atau berganti-ganti. Nih yang kita sih yang sering jajan, yang memang aktivitas seksualnya berlebih dengan bergonta-ganti pasangan, seks bebas seperti itu. Yang ketiga, vaksin dengan individu yang kontak erat dalam waktu 2 minggu terakhir ya. Ya kita nggak tahu, mungkin memang keluarganya atau memang kerabatnya seperti itu. Terus yang menjadi prioritas yang pertama petugas lab ya, petugas lab maksudnya yang memang memeriksa untuk yang lesi dari Mpox itu, yang selanjutnya adalah petugas kesehatan yang menangani pasien Mpox. Dan orang-orang dengan HIV. Orang dengan HIV juga sekarang baru menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi Mpox ini. Kenapa nih dok? Mungkin yang diprioritaskan pasien-pasien HIV ini sendiri? Karena dia imunokompromis ya. Jadi kalau orang pasien dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu kan dia imunokompromis, imunnya memang sangat rendah. Jadi nggak hanya virus Mpox aja sih, misalnya virus yang lainnya juga mereka pasti rentan atau beresiko tinggi untuk terkena virus apa aja, apalagi yang virus Mpox ini. Jadi beresiko tinggi. Oke lanjut, nah cara terbaik cegah Mpox ini. Balik-balik sama ya, mungkin kita juga alhamdulillahnya imbas dari COVID, kita udah rajin cuci tangan ya, jadi hindari kontak fisik dengan orang dengan yang penderita Mpox itu pasti ya. Yang kedua, hindari perilaku seks yang beresiko seperti seks sesama jenis, terus maupun seks yang multiple atau berganti-ganti pasangan ya. Yang selanjutnya tentunya rutin cuci tangan pakai sabun seperti itu. Nah, sebenarnya ini sih pilar-pilar dari Kemenkes ya, 4 pilar pencegahannya. Yang pertama deteksi, perluas jangkauan testing. Ibaratnya sama lah kayak kita COVID. Jadi satu orang rumah yang misalnya positif COVID, nanti orang yang kontak erat ataupun dalam 2 minggu terakhir akan dilakukan deteksi atau screening seperti itu. Baru pilar yang ketiga ada vaksinasi, yang keempat public and society outreach ya. Ini edukasi ya, kurang lebih sama kayak yang slide sebelumnya. Yang paling penting tentunya menghindari kontak atau jaga jarak ya. Terus hindari kontak dengan bahan apapun yang dipakai bersama atau yang dipakai dengan orang yang bersangkutan. Pisahkan pasien yang terinfeksi, maksudnya isolasi mandiri kalau bahasa kita dulu ya, atau di karantina dulu seperti itu. Terus lakukan cuci tangan yang baik dan benar, terus menggunakan alat pelindung diri. Dan ini berlaku untuk hewan maupun manusia. Seperti yang dijelaskan Dokter Putri, ini adalah penyakit yang zoonosis. Jadi dia sebenarnya awalnya memang dapatnya dari kera atau monyet. Nanti dari kera menularkan ke manusia, nah barulah dari manusia ke manusia. Jadi kita harus waspada juga kalau memang ada hewan-hewan di sekitar yang kayaknya koreng-korengan, kok kayaknya ada krusta-krusta atau bintil-bintil seperti, harus waspada juga ya. Dok, mungkin jadi ada pertanyaan juga nih, ini kan awalnya itu dari monyet yang terdapat ya, tapi itu awalnya dari kayak tikus atau mungkin tupai. Apakah mungkin kayak hewan peliharaan kita di rumah itu juga bisa mendapatkan penyakit ini atau virus ini? Mungkin dari kucing yang biasa kita ada di rumah atau seperti apa nih dok? Kalau kucing sama anjing sih kayaknya belum ya dok, belum termasuk kayak reservoir atau pembawa dari virus Mpox ini. Kalau sekarang sih masih lebih ke ya tadi tikus,
tupai, baru nanti monyet, baru nanti monyetnya menularkan ke manusia, manusia ke manusia. Tapi maksud saya karena dianya virus dan dia masih sejenis sebangsa binatang, kita tetap harus waspada. Saya selalu waspada apapun itu. Misalnya ada kucing yang deketin saya lihat tuh dari ujung matanya sampai ekornya bersih enggak kayak gitu kan. Karena kucing pun kalau bukan virus Mpox, dia kan kadang ada kucingan jamuran dan lain-lainnya, kan bisa juga menularkan ke kulit manusia seperti itu. Jadi artinya memang kita harus menjaga kontak tadi ya, bukan hanya sama binatang-binatang ini, tapi juga sama-sama manusia juga, karena banyak lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin yang tidak pernah kita ketahui ya dok ya, untuk bisa dapat dengan penyakit ini. Baik dokter, ditahan lagi, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.